Saya punya toko pakaian. Bagaimana caranya bisa bersaing dengan toko pakaian yang offline dan online? Pak Andi, Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Andi di Cikarang. Meski sayang, Pak Andi tidak menyebutkan toko pakaiannya. Pak Andi ini menjual pakaian anak atau dewasa. Tapi terlepas dari itu, yang perlu kita pahami, industri fashion itu selalu dinamis. Setiap tahun ada tren baru, persaingan semakin ketat, dan pola belanja konsumen terus berubah. Data yang kami himpun dari Goodstat tahun 2024, 88% konsumen di Indonesia membeli produk fashion secara online. Dari jumlah ini, sebanyak 64%-nya belanja di toko resmi e-commerce dan 46%-nya membeli dari reseller. Sementara yang masih setia belanja di toko fisik tercatat sekitar 25% saja. Kebiasaan ini semakin menguat karena sekarang belanja baju nggak perlu repot, tinggal klik, bayar, dan pesanan pun akan diantar. Apalagi dengan aneka macam diskon di marketplace yang membuat calon konsumen tergoda. Tapi ini bukan berarti toko offline bakal mati. Justru kita yang harus lebih pintar memanfaatkan tren ini untuk memperkuat bisnis. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya agar toko fashion kita bisa tetap bersaing baik secara offline maupun online? Pertama, maksimalkan omnichannel. Jangan hanya jualan secara offline atau online saja, tapi dua-duanya. Konsumen sekarang ini terkadang cek barang secara online dulu, baru kemudian datang ke toko. Atau sebaliknya, lihat langsung di toko, tapi belinya secara online saat ada diskon. Konkretnya, teman-teman selain punya toko fisik, usahakan hadir juga di semua marketplace yang ada. Jadi, pelanggan bisa membeli produk teman-teman dengan cara yang mereka suka. Kedua, bangun branding yang kuat. Di zaman yang serba digital ini, branding itu penting. Toko kita harus punya identitas yang jelas, atau istilahnya positioning yang jelas. Jadi kita harus bisa membedakan toko kita dengan toko-toko yang ada di luar sana, atau pesaing kita. Apakah kita harus jual pakaian kasual, outfit kantor, busana muslim, atau apa? Semakin spesifik, semakin bagus. Dari sini, jadi lebih jelas menyasar targetnya, apakah dewasa atau anak-anak. Untuk membangun branding yang kuat, gunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Unggah konten-konten kreatif seperti foto produk yang menarik dan juga tips seputar fashion seperti trik mix and match. Testimoni pelanggan juga bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan engagement dan penjualan. Ketiga, gunakan strategi harga yang kompetitif. Di pasar online, persaingan harga itu sangat ketat. Jika harga terlalu mahal, orang langsung pindah ke toko lain. Jika terlalu murah, kita bisa rugi. Jadi bagaimana solusinya? Kita bisa gunakan strategi bundling atau diskon kreatif. Contohnya, beli 2 gratis 1 atau diskon spesial untuk pelanggan setia. Atau bisa juga buat flash sale di jam-jam tertentu. Ini bisa menarik pelanggan tanpa harus banting harga gila-gilaan. Keempat, kelola stok dan transaksi dengan aplikasi kasir canggih. Manajemen stok itu nggak hanya tentang mengumpulkan stok barang yang kita jual, tetapi juga harus dikelola dengan baik. Pernah punya pengalaman tentang pelanggan nanya ukuran M, tapi ternyata kosong? Atau pelanggan udah bayar nih, tapi ternyata stoknya habis? Ini tandanya stok tidak terkelola dengan baik. Jadi, kita harus menggunakan aplikasi kasir yang bisa membantu manajemen stok secara otomatis. Misalnya, iPOS atau ke toko yang bisa langsung update stok dari setiap transaksi baik offline maupun online. Nantinya kalau ada pesanan masuk dari Shopee atau Tokopedia, stok di toko fisik juga langsung terupdate. Gak ada lagi kejadian stok habis tapi belum diupdate. Kelima, optimalkan layanan dan pengalaman belanja. Pelanggan butuh pengalaman belanja yang nyaman. Kalau pelanggan puas, mereka pasti akan balik lagi. Jadi kita jangan hanya jual produk, tapi berikan pengalaman belanja yang menyenangkan buat pelanggan. Misalnya untuk toko fisik, tokonya rapi, pelayanannya ramah, pembayarannya mudah seperti bisa tunai maupun non-tunai. Untuk toko online, pastikan foto produknya jelas, deskripsi produknya lengkap, pengirimannya cepat. Selain itu, packing rapi dan aman juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kesimpulannya, gabungkan sistem jualan online dan offline dengan cerdas. Selamat mencoba, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.